anak kecil kemudian melakukan judi online, itu tentu suatu yang mengkhawatirkan Betul, ya. betul, Tentu betul. mengkhawatirkan kita bersama, tentu akan meresahkan kita. Apalagi kita sebagai orang tua, sebagai akademisi, atau Iya, sebagai betul, masyarakat betul. gitu ya. Iya, Ya, iya betul. mimpi 80.000 buruk. loh. Kalau itu, Kalau dijajarin tuh ya, anak-anak kecil 80.000 orang. Waduh, bayangkan. panjang betul, Banyak bayang itu betul. anak-anaknya. Tahun 2045 Indonesia emas. Iya, Waduh. terus pertanyaan kita apa iya gitu kan? Betul, betul. Apa iya? Itu kan jadi pertanyaan gitu ya. Dan judi online-nya juga mudah-mudah juga. Mudah-mudahnya, Coba iya. tebak-tebakan naik Iya, naik turunnya. dapat Ya, duit. kalau Duduk. naik dapat duit Iya. gitu kan. Oke, selamat sore pemirsa Admisarip Institute di mana saja berada. Jumpa lagi kita pada sore hari ini. Seperti biasa Admisarip Institute selalu kedatangan tamu-tamu spesial. Nah, ini sore ini kita sudah bersama dengan sosiolog terkemuka Lampung. Selamat sore Bu Dr. Pipit Betopen Nurdin. Ya, selamat sore, Prof. Senang sekali ini, terima kasih sudah berkenan datang ke Admisarip Institute pada sore hari ini. Sengaja sahabat semua saya mengundang Ibu Pipit ini nggak mudah untuk ngundang Bu Pipit ini ya. Kita ingin membahas fenomena-fenomena sosial Bu Pipit yang saat ini terjadi di Provinsi Lampung khususnya, dan juga pastinya juga di Indonesia secara keseluruhan. Nah, yang pertama yang ingin kita bahas pada sore hari ini terkait dengan judi online. Oke. Judi Judi online, judol. ini Lagi marak ini. lagi marak sekali. Nah, beberapa waktu yang lalu Bu Pipit kita dihebohkan dengan berita viral yang mengatakan bahwa lebih dari 80.000 anak-anak kita ini sudah terkena judi online. Kira-kira menurut Bu Pipit bagaimana ini menyikapi fenomena ini mungkin? Ya, makasih Prof. Admi sudah diundang nih sore-sore, luar biasa Iya. sekali. Luar biasa sekali sore hari ini saya diundang sama Prof. Admi khusus bicara soal masalah sosial ya, Prof ya. Betul, betul. Dan memang kalau kita lihat anak kecil kemudian melakukan judi online, itu tentu suatu yang mengkhawatirkan Betul, ya. betul, Tentu betul. mengkhawatirkan kita bersama, tentu akan meresahkan kita. Apalagi kita sebagai orang tua, sebagai akademisi, atau Iya, sebagai betul, masyarakat betul. gitu ya. Bagaimana generasi kita ke Benar, depan benar, gitu ya. benar. Kayak Tapi- kita apa ya, ingin menghadapi Indonesia emas Nah, yang jadi Indonesia cemas. saya cemas, betul sekali Prof. Ini saya cemas. Itu juga ini memang betul sekali Prof. Memang ini harus menjadi perhatian para sosiolog ya. Betul, betul. Sosial bahwa masalah ini bagaimana cara memberantas masalah. Nah, tapi kalau kita lihat, saya sendiri belum pernah ya melakukan penelitian tentang anak-anak dengan judi karena ini fenomena relatif baru ya, dan perlu juga nanti para sosiolog melakukan riset tentang ini. Tetapi kalau melihat Angkanya. angka itu wah luar biasa sekali. Itu betul-betul seperti mimpi buruk. Iya, ya. iya betul, Mimpi 80.000 buruk. loh. Kalau itu- Kalau dijajarin tuh Ya, anak-anak kecil 80.000 orang, waduh, bayangkan. panjang betul, Banyak bayang itu betul. anak-anaknya. Tahun 2045 Indonesia emas, iya. waduh. Terus pertanyaan kita apa iya gitu kan? Betul, betul. Apa iya? Itu kan jadi pertanyaan gitu ya. Apa iya? Tapi kalau iya, tapi memang begini, dasarnya adalah bahwa memang perubahan sosial budaya masyarakat ini memang begitu besar sekarang ini. Dan saya sebagai seorang sosiolog agak kaget gitu ya, antara generasi kita dengan generasi yang di depan itu agak beda itu. Iya, betul. Baby boomer, milenial, Gen Z, Gen Alpha, semua itu agak berbeda cara pikir, cara melihat Betul, dunia gitu kan. Nah, tapi memang
karena saya tidak menyalahkan teknologi ya, tapi apapun sekarang kan semua bisa diakses dengan mudah. Akses Mungkin itu kalau ya. zaman kita kan Iya. belum Iya, ada iya, iya. nulis cari di perpustakaan. Mau nonton TV aja ngintip Iya, rumah tetangga rumah dulu kan. tetangga dulu kan. Nah kalau sekarang semua ada di Semua tangannya. diakses di sana. Ya. Anak kecil aja umur 2-4 tahun udah bisa pegang HP kok. Udah bisa buka YouTube, udah bisa dia nyari segala macam itu. Nah, apanya Iya. akses pengetahuan itu yang mereka peroleh dan itu mereka gunakan gitu loh. Nah, jadi menurut saya mungkin saja kalau memang itu riset itu betul ya, mungkin saja lewat informasi yang tersedia banyak mereka tidak menyaring, wah enak nih dapat duit nih dari sini. Dan apalagi kalau saya lihat ya generasi sebagai seseorang sosiolog antropolog, saya tuh ngeliat generasi semakin instan, Prof. Iya. Jadi usaha untuk mencari sesuatu, mencari uang atau mencari materi itu sekarang ini semakin apa ya? Kalau bisa semakin mudah, kenapa harus susah gitu, ya kan? Nah, jadi pola pikir instan, terus kemudian belum lagi yang namanya dalam sosiologi itu social climbing. Social climbing itu jadi pengen naik status, apalagi ada medsos, mau flexing, ikutan teman-teman. Iya, karena ngelihat ya. Instagram, ngelihat TikTok, pakai ini, masa ya saya mati gaya gitu kan? Betul. Dan sekarang kan media sosial itu kan rata-rata ya tidak semua, tapi hampir sebagian besar digunakan untuk flexing kan? Iya betul. Untuk pamer ini, pamer ini, itu, betul. bahwa dia adalah status sosial. Dan secara di dalam sosiologi kan orang ingin selalu naik status sosialnya naik dengan berbagai cara gitu loh. Iya. Nah itu juga, apalagi sekarang akses informasi terbuka lebar, tinggal klik-klik aja bisa beli ini, beli itu, belanja kan nggak harus ke mall sekarang. Betul. Dan judi online-nya juga mudah-mudah juga, Mudah-mudah, cuma tebak-tebakan naik turunnya. Dapat duit. Kalau naik dapat duit gitu kan. Kalau dulu kita, Prof, ingat nggak? Zaman saya ya disuruh jualan es itu. Jualan pempek dulu. Iya, pempek keliling kan. Betul. Dibungkus es tuh sama ibu kita. Gak usah cerita zaman itu. Dapat 500-200 perak. Udah beda, Bo, zamannya kan. HP juga sekarang anak-anak kan maunya yang betul, bermerek bagus benar. nah itu saya kira. Jadi memang tapi gejala ini mungkin tidak hanya di Indonesia barangkali ya, mungkin hampir di seluruh dunia gejala bahwa generasi ke depan tuh sebagaimana karena akses informasi dan teknologi semakin memudahkan gitu ya. Akhirnya mereka terlibat dalam hal-hal kenapa kalau ada yang mudah kenapa sih saya harus susah gitu. Kenapa sih harus begini? Ya udah, dan mereka tidak melihat bahwa itu suatu kriminal, mereka nggak ngelihat seperti itu. Dalam perspektif Bu Pipit, kira-kira apa yang mesti dilakukan oleh orang tua? Dilakukan orang tua ya? Orang tua, supaya ya ini kan juga mestinya kan juga nggak mudah juga, anak-anak Tidak ini mudah. juga harus punya dompet elektronik, harus punya uang juga koin untuk beli itu. Nah itu gimana orang tua? Kontrol orang tua menjadi penting, apalagi sekarang kan anak-anak itu apakah dia tinggal dalam suatu keluarga yang utuh atau yang tidak keluarga yang utuh, dampak bagaimana bentuk keluarganya juga berpengaruh terhadap sikap anak. Lingkungan juga pengaruh juga. Itu juga pengaruh. Jadi memang kontrol dari kedua orang tua itu sangat penting. Kasihan lagi kalau anak-anak itu terjadi masalah dalam keluarga, dalam rumah tangga. Nah itu akan lebih berdampak lagi. Siapa yang mengontrol kalau dibiarin aja? Iya betul. Benar-benar kontrolnya harus ekstra sekarang. Nggak bisa kayak kita dulu. Kayak maghrib pulang nggak bisa lagi kayak gitu harus dicek. Jadi pengen lihat lagi zaman dulu. Maghrib pulang ya. Habis maghrib mau ngintip-ngintip nonton TV ya. Rumah tangga gitu kan. Jadi pola-pola pengasuhan kepada anak sekarang kita mungkin perlu trik-trik strategi yang baru ya. Karena sudah sulit menyatakan kepada anak seperti dulu orang tua kita tuh udah sulit. Zamannya kok udah beda katanya. Zaman kami udah beda katanya. Jadi tetap ketahanan keluarga itu penting. Ketahanan keluarga itu penting ya. Guys, ketahanan keluarga penting banget tuh ya. Jadi untuk mensikapi judi online ini memang yang pertama harus kita mulai dari keluarga dulu. Keluarga. Dan mungkin kalau dari aspek pemerintah bisa memperkuat ketahanan keluarga itu, bagaimana mereproduksi ketahanan keluarga itu supaya lebih kuat lagi, didukung oleh pemerintah gitu kan. Jadi berbagai aspek itu ketahanan keluarga itu. Betul. Mungkin ke depan juga pemerintah juga melalui
dinas terkait juga bisa memfilter kali ya, Iya. supaya situs-situs itu Betul. Sekarang kan kalau nggak salah Komdigi itu sudah menutup Ya, banyak itu. ya, Nah, itu ya, ya. memang perlu peran yang berwenang ya pemerintah itu untuk menutup situs-situs Betul, online itu. paling tidak bisa diakses oleh Iya. anak-anak itu, Iya, gitu anak-anak ya. itu. Kan banyak juga bukan hanya anak-anak kan, judi online itu juga ke orang Oh iya. dewasa. Dan Baru- kalau kita lihat ini cukup mengerikan, ada yang sampai bunuh diri segala loh, Bu. Iya. uangnya habis. Uangnya habis. Terus kalau orang udah berjudi itu ya Prof ya, kemudian dia akan menjadi candu. Secara sosial tuh dia akan menjadi candu, dan ketika kecanduan itu sudah ada, dia sudah keluar dari situ. Sama seperti orang candu narkoba. Ya. Kalau udah candu apa? Sulit Kalau kan? nggak ada uang ya kepaksa kriminal ya, apa nggak kriminal. maling, Dibunuh apa ya, nggak dimaling, dirampok. uang bapaknya dulu awal-awalnya iya, nggak ya, baru betul, nanti betul. lama-lama ke Sama kayak orang narkoba. Iya, Karena iya. dia candu, dia bisa apa isi rumah bisa dijual dia ya semua. betul. Saya khawatir ke depan ini judi online ini bisa lebih bahaya daripada narkoba. Iya, karena kecanduan. Karena kecanduan, kemudian juga jumlahnya, volumenya banyak Iya, kan. karena itu juga cara instan menghasilkan uang gitu Iya, kan. betul. Iya, gitu Prof. Jadi Oke, saya kira ini betul sekali nih, diskusi yang menarik sekali. Mudah-mudahan ini bisa menjadi awal, nanti kita bahas lagi lebih lanjut terkait dengan judi online ini. Semoga diskusi kecil ini bisa bermanfaat buat Lampung kita yang lebih baik. Oke, sampai jumpa lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.